Arobani, mengasuh dengan hati, membimbing dengan teladan. Selamat datang kembali di konten LKS Arobani, yaitu Amanah Buah Hati. Di konten yang kedua ini, kita akan membahas bagaimana cara untuk menyiapkan generasi unggul menurut Islam. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita adalah Ibu Eni Umronah. Beliau adalah Ketua LKS Arobani. Beliau juga seorang ibu dari 4 orang putra dan putri, juga sebagai pemerhati anak dan keluarga. Baiklah, kepada Ibu Eni, silakan menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi, sebagaimana tadi yang disampaikan, bagaimana menyiapkan anak-anak menjadi generasi yang unggul menurut Islam, ada 9 aspek, Mbak Farah. Ada 9 aspek yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam menyiapkan anak-anak menjadi generasi yang unggul menurut Islam. Aspek yang pertama adalah melakukan pembinaan akidah. Pembinaan akidah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Di awal ketika anak lahir, orang tua mentalkinkan dengan kalimat tauhid. Selanjutnya, dalam masa-masa perkembangan anak, orang tua mengajarkan bagaimana anak untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi Allah. Perasaan ini yang akan menguatkan ketergantungan anak terhadap Allah. Yang kedua, orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap ibadahnya. Pembinaan ibadah ini adalah implementasi atas akidah yang kokoh. Bagaimana caranya? Yaitu mengajarkan anak untuk melakukan sholat, lalu kemudian mengajarkan anak untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Orang tua harus sangat perhatian. Usia keberapa anak harus wajib melakukan sholat? Pada usia berapa? Ketika usia 7 tahun anak diperintah sholat. Ketika usia 10 tahun, orang tua harus memerintahkan secara tegas terhadap anak untuk segera sholat. Ya. Karena ketika pada usia 10 tahun ini, ketika anak tidak sholat, maka boleh dipukul. Tentunya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Selain itu, mengajak anak untuk melakukan puasa, baik puasa wajib maupun sunnah. Mengajak anak untuk melakukan sholat malam, sholat tahajud, lalu mengajak anak untuk melakukan sholat istikharah dan lain sebagainya. Aspek yang ketiga adalah membina sosial kemasyarakatannya. Bagaimana caranya? Yaitu mengajak anak untuk hadir di majelis-majelis orang dewasa, karena ini akan menguatkan kepercayaan diri anak. Lalu mengajak anak untuk melakukan tugas-tugas di rumah tangga. Anak-anak harus memiliki kewajiban bagaimana mereka bisa melakukan tugas-tugas rumah, karena ini adalah keterampilan yang harus mereka miliki. Selain itu, membiasakan mengucap salam terhadap orang lain, bersikap ramah, tersenyum, dan lain sebagainya. Aspek yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah membina akhlak mereka. Membina akhlak mereka adalah bagaimana mengajarkan anak untuk memiliki adab sopan santun secara baik dan benar, sehingga anak dapat bersikap bagaimana seorang anak harus bersikap terhadap adiknya, terhadap kakaknya, berbakti kepada orang tuanya. Ini adalah bagian dari adab Islam yang harus diperhatikan orang tua untuk diajarkan kepada anak-anak mereka. Selanjutnya adalah membina jiwa mereka. Membina jiwa mereka bagaimana caranya? Membina jiwa mereka dengan cara mencium anak, memberikan kasih sayang, perhatian kepada anak, memberikan penghargaan dan pujian kepada anak, sehingga mereka benar-benar menjadi anak yang benar-benar merasa bahwa diri mereka disayang oleh orang tuanya. Seperti
Lalu aspek selanjutnya adalah membina fisik anak. Caranya adalah dengan mengajak anak untuk rutin melakukan olahraga, bermain bersama anak, dan lain sebagainya. Aspek berikutnya selain membina fisik adalah membina intelektual anak. Cara membina intelektual anak adalah mengajarkan anak untuk mencintai ilmu, mengajarkan anak untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, menyediakan perpustakaan di dalam rumah. Itu juga bagian dari membina intelektual anak. Selain membina intelektual anak, yang kedelapan adalah membina kesehatan mereka, membangun kesehatan mereka. Caranya adalah memperhatikan benar-benar kesehatan anak. Jangan sampai orang tua lalai terhadap hal ini. Bagaimana makanan mereka yang bergizi, aman, dan lain sebagainya. Mengobatkan anak ketika sakit, ini juga tidak boleh dilalaikan oleh para orang tua. Yang terakhir adalah meluruskan dorongan seksual anak. Caranya bagaimana meluruskan dorongan seksual anak? Mengajarkan anak untuk mereka mengetahui apa yang harus dilakukan dan boleh atau yang tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian mengajarkan anak untuk menjaga pandangannya terhadap lawan jenisnya. Ini hal penting, karena perbuatan-perbuatan dosa itu berawal dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu memisahkan tempat tidur anak antara laki dan perempuan. Itu juga cara untuk meluruskan dorongan seksual anak, seperti itu. Lalu mengajak anak untuk menjaga auratnya. Menjaga auratnya. Batasan aurat laki-laki seperti ini, nak. Batasan aurat anak perempuan seperti ini, nak. Sehingga anak menjadi faham seperti itu. Lalu mengajarkan anak tentang penjelasan dari surat An-Nur, karena di sanalah letak dasar-dasar dari pergaulan ya dengan orang lain. Jadi 9 aspek ini antara satu tidak boleh diprioritaskan dibanding dengan yang lainnya, Mbak Farah. Gitu. 9 aspek ini harus dilakukan seiring sejalan. Semoga dengan istiqomah melakukan pembinaan terhadap 9 aspek ini, anak-anak mereka insya Allah akan menjadi anak-anak yang mampu menjawab tantangan zaman ke depan. Terima kasih Bu Eni atas pemaparannya, Masya Allah. Para penonton yang budiman, dalam Islam sungguh semuanya telah diberi ilmunya, telah diatur. Jadi bagaimana cara berhubungan dengan Sang Pencipta, bagaimana menyiapkan dirinya, bagaimana interaksi dengan orang tua. Orang tua pun tidak boleh pilih-pilih. Aku hanya bisa ngajari anakku tentang bagaimana dia berolahraga saja, karena dia suka olahraga, tapi jarang memeluk anaknya. Dan dari 1 ke 9 itu semuanya harus bisa dilakukan oleh orang tua. Sesuatu yang penting semuanya. Semuanya penting, tidak boleh memilih 3 saja, 4 saja, atau 8 saja. Jadi 9 aspek tersebut harus dikuasai dan dilakukan oleh orang tua. Baik para penonton, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu segmen tanya jawab. LKS Ar-Rabbani, mengasuh dengan hati, membimbing dengan teladan. LKS Ar-Rabbani, mengasuh dengan hati, membimbing dengan teladan. Di sesi tanya jawab ini, kami sudah mengumpulkan 2 dari beberapa pertanyaan dari direct message di Instagram LKS Ar-Rabbani. Yaitu yang pertama ada pertanyaan. Jadi begini Bu Eni, gimana ya cara atau sikap sebagai orang tua di mana zaman sekarang ini anak itu suka ngikuti tren atau challenge. Kalau nggak ikut dikatakan nggak up to date gitu. Contohnya kan sekarang itu banyak TikTok atau challenge di Instagram. Jadi bagaimana menurut Bu Eni? Untuk penanya yang pertama ya, jadi sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya apa di sini? Ketika pada sekarang ini anak-anak lebih mengikuti tren medsos, TikTok dan lain sebagainya, maka orang tua harus pandai-pandai untuk menyeleksi mana-mana sih yang akan membawa dampak buruk bagi anak. Tidak selamanya medsos itu memberi dampak buruk, tetapi juga orang tua tetap harus waspada seperti itu. Jadi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Ketika anak bermain medsos, kira-kira anak itu ngapain dengan medsosnya? Apakah digunakan untuk kebaikan atau justru untuk hal-hal yang membahayakan? Seperti itu. Jadi orang tua juga perlu mengetahui anak beraktivitas apa dengan gadgetnya, melakukan apa dan lain sebagainya. Anak dengan orang tua dalam hal ini harus ada saling keterbukaan, komunikasi yang terbuka, anak menyampaikan secara terus terang, lalu kemudian tidak ada rasa was-was ketika orang tuanya memegang gadget anak misalnya. Ini menjadi sebuah seni antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, mungkin berbeda cara penerapan. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah zamannya TikTok ya, bagaimana orang tua mendampingi anak agar bisa memanfaatkan dengan baik. Jika kita larang mungkin bahkan akan berontak ya anaknya ya. Ya. Ada penanya kedua tentang 9 aspek yang kita bahas tadi. Bagaimana jika orang tua hanya bisa memenuhi 5 atau 6, baru bisa 7 atau belum bisa semuanya, belum bisa melaksanakan 9 aspek tersebut. Ya. Terhadap pertanyaan yang kedua, di sini memang orang tua itu melakukan 9 aspek semuanya ya. Namun kemampuan orang tua terkadang terbatas ya. Di aspek fisik misalnya, orang tua itu nggak bisa melakukan olahraga, tetapi dia bisa melakukan bermain bersama anak. Karena membangun fisik itu bisa jadi anak dimasukkan ke klub olahraga dan lain sebagainya. Artinya ada peran serta dari orang tua. Dalam hal ini orang tua juga tidak hanya ibu saja, tidak hanya ayah saja, namun keduanya harus menjadi tim, ya, tim yang solid gitu di dalam melakukan pendampingan untuk melakukan pembinaan terhadap 9 aspek itu. Ketika orang tua tidak mampu di dalam bab ilmu agama misalnya, maka dia bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan agama gitu ya. Membawa anak untuk bisa ngaji gitu kepada seorang guru yang lebih pandai. Lalu kemudian ketika anak memiliki kelemahan di satu hal, maka orang tua harus bisa mengetahui, oh anak saya carikan seorang guru yang mampu untuk mengupgrade kemampuan di bidang ini, kemampuan di bidang itu dan lain sebagainya. Oh ya. Jadi memang butuh seni ya. Jika memang tidak bisa olahraga orang tuanya, dicari tahu anaknya pengen memanah misal, atau pengen basket atau voli, ya silakan ikut klub seperti itu. Jadi memang tidak harus 9 ini dilakukan oleh ibu saja, ayah saja. Bisa berpartner dengan pihak-pihak memang yang memiliki kapabilitas di aspek tersebut. Nah ya. Baik. Terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Insya Allah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kita semua. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas materinya. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang bisa memenuhi aspek-aspek ini sehingga anak kita menjadi anak-anak generasi unggul di masanya. Terima kasih penonton setia LKS Ar-Rabbani. Kita bertemu lagi di konten selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan mengirim direct message di Instagram LKS Ar-Rabbani. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKS Ar-Rabbani mengasuh dengan hati, membimbing dengan teladan.